Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahidah, NIM 193141105, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam Al-Quran, kita temukan bahwa iman yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal perbuatan manusia. Dalam surat Al-Asr ayat 2-3 dikatakan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Menurut pendapat Kuntowijoyo, konsep teosentrisme bersifat humanistik, artinya Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Humanisme teosentris merupakan nilai-nilai dari seluruh ajaran Islam. Kemudian, sistem budaya di Indonesia. Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Dua jenis kebudayaan ini dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional. Kebudayaan istana atau keraton dikembangkan oleh pegawai istana. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Bentuknya berupa mitos. Mitos-mitos tersebut dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontaran. Mitos tersebut berisi tentang kesaktian raja, kesucian, atau kualitas supra-insani raja. Kemudian, kebudayaan populer di Jawa terdapat mitos. Misalnya, cerita Wali Songo di pantai-pantai utara Jawa begitu terkenal, sehingga orang mempercayai adanya sebuah batu bekas sujudnya. Karena kualitas mitos yang terbangun, hingga sekarang ini kita mendengar adanya kiai-kiai sakti yang bisa melakukan sholat di Mekah setiap waktu. Dan dalam waktu sekejap, ia kembali lagi ke pesantrennya. Begitu juga cerita tentang kiai yang dapat berkhotbah dalam dua tempat pada waktu yang bersamaan. Kemudian, inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Islam dan kebudayaan perspektif ekspresi estetik Islam di Indonesia. Dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sofistik atau transendental telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra sofistik ditandai adanya karya-karya yang ditulis pada tahun 1970-an. Dalam karya Kuntowijoyo yang berkecenderungan sofistik berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan, ia menceritakan kecintaan seseorang kepada Tuhan tanpa pamrih. Kemudian ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Misalnya Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Cirebon, dan Masjid Banten. Sebagai cikal bakal masjid di Jawa. Sedangkan di Aceh dan Medan, corak masjid tua memperlihatkan sistem atap kubah. Menurut para ahli, masjid-masjid tua di Aceh dan Medan merupakan penerus dari gaya masjid Indo-Parsi, dengan ekspresi struktur bangunan yang berbeda dengan corak masjid atap tumpang. Kemudian, inovasi keislaman di Indonesia yang cukup menarik antara lain disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang menulis artikel dengan judul Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia.
Dalam artikel tersebut menegaskan bahwa agama dan budaya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Cara berpikir yang benar dalam kaitannya masalah tradisi dan inovasi menghendaki kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Maka lahirlah kekacauan dalam menentukan hierarki nilai, yaitu penentuan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, atau penentuan mana yang absolut dan mana yang relatif. Salah satu contohnya ialah beduk dan kentungan. Sebelum orang Indonesia mampu membuat menara yang tinggi sehingga suara adzan dapat terdengar cukup jauh, pemberitahuan dan panggilan untuk melakukan sholat dengan pemukulan beduk dan kentungan sebagai pinjaman dari budaya Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir ada Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambarkan dalam Sulapa Epahe atau pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Halide menjelaskan bahwa Sulapa Epahe mengandung ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak dan sifat jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hartawan. Sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin merupakan gambaran sifat-sifat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabaran. Umar bin Khattab adalah simbol keberanian dan keadilan. Utsman bin Affan adalah simbol hartawan. Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan. Itulah sedikit penjelasan ringkasan metodologi studi Islam tentang Islam dan kebudayaan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.